David Moyes minta MU beri waktu untuk Erik ten Hag. Manajer West Ham David Moyes menyarankan Manchester United untuk bersabar dengan Erik ten Hag dan memberinya lebih banyak waktu di klub. Manchester United saat ini memasuki musim kedua di bawah asuhan ten Hag. Namun, performa setan merah sepanjang musim ini sangat tidak stabil. Manchester United saat ini terdampar di posisi 7 klasemen Premier League. Setan merah sudah menelan 7 kekalahan di Liga. Ten Hag saat ini berada dalam situasi yang sulit. Ada desakan agar sang pelatih dipecat setelah setan merah menelan sejumlah hasil buruk. Ivan Toney diragukan gabung Arsenal di Januari 2024. Arsenal dilaporkan akan mengejar Ivan Toney pada bursa transfer Januari 2024. Namun, jurnalis Alex Stroop mengklaim kalau The Gunners akan sulit merekrut striker Brentford itu pada musim dingin nanti. Arsenal kembali bersaing dalam perebutan gelar Premier League musim ini. The Gunners berada di peringkat kedua dengan koleksi 39 poin dari 17 pertandingan. Namun, ada kekhawatiran soal kualitas lini depan Arsenal. Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah dianggap tidak bisa membawa The Gunners menjadi juara Premier League musim ini. Karena itu, Arsenal kabarnya ingin mendatangkan penyerang baru di Januari 2024. Ivan Toney kabarnya menjadi target The Gunners. Diincar MU, Serhou Guirassy minta dijual Stuttgart. Rumor kepindahan Serhou Guirassy ke Manchester United nampaknya benar-benar jadi kenyataan. Sang striker dikabarkan mulai mendesak Stuttgart untuk melepaskannya di musim dingin nanti. Manchester United beberapa minggu terakhir dikaitkan dengan Guirassy. Striker 27 tahun itu diproyeksikan jadi mesin gol setan merah yang baru sebagai pengganti Anthony Martial. Gosip ini kian menguat dari hari ke hari. Bahkan United dikabarkan akan menjadikan Guirassy target transfer utama mereka di musim dingin nanti. Bild melaporkan bahwa MU akan mendapatkan bantuan untuk merekrut Guirassy. Sang striker siap mendesak Stuttgart untuk melepaskannya. Luis Suarez akhirnya dipastikan bakal reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Ex-bomber Barcelona, Luis Suarez, akhirnya dipastikan bakal bereuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Suarez dan Messi pernah bermain bersama di Barcelona. Kedua pemain itu lantas santer disebut akan bereuni lagi di Inter Miami. Namun kabar itu timbul dan tenggelam. Apalagi pihak Inter Miami sempat membantah bahwa Suarez akan merapat ke MLS. Pasalnya saat itu ia masih terikat kontrak dengan Gremio. Namun Suarez sekarang sudah cabut dari klub Brasil tersebut. Meski demikian, pada akhirnya Luis Suarez tetap jadi pindah ke Inter Miami. Ia akan bereuni dengan Lionel Messi. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan Suarez dan pihak Inter Miami sudah mencapai kesepakatan secara verbal sejak sebulan yang lalu. Mason Greenwood gak bakal balik ke Manchester United. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Mason Greenwood. Sang striker dilaporkan tidak akan kembali ke Manchester United di musim depan. Greenwood merupakan pemain jebolan Akademi Manchester United. Namun karena ia tersandung kasus hukum, ia harus diungsikan ke Getafe di musim 2023-2024. Di Getafe, Greenwood mulai menunjukkan performa terbaiknya. Alhasil mulai banyak klub-klub top Eropa meminati jasanya. Ada beberapa rumor yang menyebut MU akan memulangkan Greenwood di musim depan. Namun Talksport melaporkan bahwa situasinya tidak demikian. Anti-mainstream, Napoli indikasikan bakal dukung European Super League. Ada pernyataan menarik disampaikan Aurelio De Laurentiis. Presiden Napoli itu mengisyaratkan timnya tertarik untuk mengikuti European Super League. Setelah hampir mati, European Super League mendapatkan angin segar baru-baru ini. Court of Justice of European Union, CJU, telah mengizinkan turnamen ini digulirkan kembali. A22 Sport sebagai penggagas turnamen ini mulai menawarkan gagasan mereka ke klub-klub top Eropa. Namun nahasnya, mayoritas klub-klub top Eropa menolak gagasan tersebut. Namun baru-baru ini, A22 mendapatkan angin segar. Karena juara bertahan Serie A, Napoli mengonfirmasi bahwa mereka mempertimbangkan untuk ikut serta dalam turnamen itu. Arsenal, European Super League? Gak dulu. Klub Premier League, Arsenal memberikan pernyataan resmi mereka terkait digulirkannya European Super League. Tim asal London Utara itu mengisyaratkan mereka gak bakal ikutan turnamen itu. European Super League is back. Kepastian ini didapatkan setelah Pengadilan Tinggi Eropa memutuskan bahwa turnamen ini boleh digelar dan tidak boleh dihalang-halangi oleh UEFA. Saat ini A22 selaku promotor ESL mulai mencari calon peserta. Mereka mulai menghubungi tim-tim top Eropa agar bergabung dengan turnamen ini.
Namun A22 mendapatkan banyak penolakan. Salah satunya datang dari klub top Inggris, Arsenal. Trio Arsenal sudah kembali saat hadapi Liverpool di Piala FA. Arsenal berharap dapat memiliki 3 pemain yang kembali dari cedera saat mereka menghadapi Liverpool di Piala FA pada 7 Januari, sebagai dorongan bagi Mikel Arteta saat menjalani periode sibuk. The Gunners akan menghadapi anak asuh Jurgen Klopp dalam pertandingan Premier League pada Ahad, 24/12, dini hari WIB, namun kedua tim akan segera bertarung lagi dalam upaya untuk mencapai putaran keempat Piala FA. Menjelang pertandingan di bulan Januari, Arsenal berharap dapat memainkan Takehiro Tomiyasu, Thomas Partey, dan Mohamed Elneny. Hal tersebut disampaikan oleh Evening Standard. Tottenham masih berminat pada servis gelandang Chelsea Januari nanti. Tottenham dikabarkan masih berminat untuk merekrut gelandang Chelsea. Conor Gallagher dan The Blues bersedia mempertimbangkan tawaran yang datang untuk pemain mereka tersebut di bursa Januari mendatang. Menurut kabar yang dilansir Sky Sports menyebutkan bahwa gelandang Chelsea, Conor Gallagher masih menjadi incaran Tottenham. The Blues bersedia untuk mempertimbangkan tawaran untuk pemain 23 tahun tersebut di mana The Lillywhites telah memiliki kesepakatan awal untuk sang pemain di musim panas lalu. Januari, Manchester United bakal banjir comeback pemain yang cedera. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan update seputar timnya. Ia menyebut bahwa ada banyak pemainnya yang bakal comeback di awal Januari mendatang. Sejak musim 2023-2024 digulirkan, Manchester United memiliki masalah cedera yang pelik. Setiap pekan ada saja pemain mereka yang harus menepi akibat cedera. Hingga detik ini, ada sekitar 12 pemain yang mengalami cedera, sehingga MU tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik tim mereka. Namun derita MU ini akan segera berakhir. Erik ten Hag mengonfirmasi di Januari mendatang ada banyak pemainnya yang akan pulih dari cedera. Erik ten Hag indikasikan MU pasif di bursa transfer Januari 2024. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan respon terkait aktivitas transfer timnya di musim dingin nanti. Ia menyebut bahwa setan merah kemungkinan tidak akan banyak belanja di bursa transfer nanti. Tidak terasa tahun 2023 akan segera berakhir. Per 1 Januari 2024 nanti, bursa transfer musim dingin resmi dibuka di Inggris. Manchester United selama beberapa bulan terakhir ramai digosipkan akan belanja banyak di bursa transfer ini. Ada beberapa pemain yang digosipkan akan mendarat di Old Trafford. Namun Erik ten Hag baru-baru ini menepis kabar tersebut. Ia mengindikasikan setan merah tidak bakal banyak belanja di musim dingin nanti. Liverpool jadi klub terbaru yang tolak login ke European Super League. Raksasa Premier League Liverpool ikut menegaskan penolakannya untuk bergabung ke European Super League, ESL. Ide menggelar ESL ternyata belum memudar. Padahal sebelumnya kompetisi Liga Super Eropa itu mendapat penolakan masif. Penolakan itu membuat klub-klub yang awalnya akan berpartisipasi langsung mengundurkan diri satu persatu. Salah satunya adalah Liverpool. Alhasil cuma tersisa Real Madrid dan Barcelona saja yang bertahan. Namun ternyata mereka mengajukan gugatan ke pengadilan dan hasilnya positif. Manchester United dan Jadon Sancho memang sebaiknya berpisah. Dimitar Berbatov baru-baru ini mengomentari spekulasi masa depan Jadon Sancho di Manchester United. Ia menilai sudah saatnya kedua pihak ini berpisah. Di tahun 2021 kemarin, Manchester United memutuskan merekrut Sancho. Ia ditebus dengan mahal dari Borussia Dortmund pasca ia tampil ciamik di Bundesliga. Diharapkan jadi pembeda di skuad setan merah, performa Sancho justru jauh dari kata maksimal. Ia kesulitan untuk tampil konsisten di skuad setan merah. Sudah hampir 3 bulan ini ia dibekukan dari skuad setan merah. Ia berseteru dengan Erik ten Hag sehingga ia tidak bisa tampil di skuad Manchester United. Lini belakang masih ompong, AS Roma bidik Trevoh Chalobah. AS Roma dilaporkan telah mengajukan permintaan resmi kepada Chelsea untuk mendapatkan Trevoh Chalobah dengan status pinjaman di bursa transfer Januari. Gianluigi Rossi diperkirakan akan merekrut bek tengah baru di bursa transfer musim dingin, sebagai pengganti dari Chris Smalling dan Marash Kumbula yang masih absen karena masalah cedera. Menurut laporan terbaru dari koresponden Sky Sport Italia di Roma, Paolo Assogna, AS Roma saat ini mengincar bek Chelsea, Trevoh Chalobah, dan telah menanyakan tentang pemain berusia 24 tahun tersebut. Inter Miami rasa Barcelona.
Luis Suarez resmi bergabung dengan Inter Miami untuk musim Major League Soccer 2024. Kehadiran striker Uruguay tersebut menambah kental rasa Barcelona di dalam tim. Suarez dikontrak Miami selama semusim dengan opsi perpanjangan hingga 2025. Ia sebelumnya terikat kontrak 2 musim dengan Gremio hingga akhir 2024, namun kedua pihak sepakat memutus kontrak setahun lebih cepat. Suarez akan bereuni dengan 3 rekannya semasa di Barcelona dulu, yakni Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Bersama Suarez dan Messi, Miami berharap tak hanya sukses dari sektor finansial, namun juga di lapangan. Menjadi sebuah tantangan tersendiri mengingat usia mereka tak lagi di masa emas. Al Hilal dengan mudahnya menang 7-0, Cristiano Ronaldo gagal lagi bantu Al Nassr juara. Musim lalu Al Nassr gagal jadi juara Liga Arab Saudi 2022-2023. Mereka tertinggal dari Al Ittihad yang tampil solid di puncak klasemen. Musim ini, skenario yang sama mungkin kembali terulang. Kini, musim 2023-2024 adalah musim penuh pertama Ronaldo di Saudi Pro League. Al Nassr sudah bermain lebih baik dari musim lalu, tapi kali ini ada Al Hilal yang main luar biasa. Liga Arab Saudi memasuki pekan ke-18 mulai Kamis, 21 Desember 2023 kemarin. Ada beberapa pertandingan seru, termasuk kemenangan besar Al Hilal atas Aba. Bermain di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Jumat, 22 Desember 2023, Al Hilal membuktikan level mereka jauh di tas tim tamu Aba. Skor 7-0 diamankan skuad Jorge Jesus. 7 gol Al Hilal kali ini datang dari Sergei Milinkovic-Savic, Alexander Mitrovic, Salem Al-Dawsari, Mohamed Kano, dan Ruben Neves. Al Hilal memang melaju kencang di puncak klasemen musim ini. Mereka belum pernah merasakan kekalahan.